Wahyu pasalnya yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca saja sampai dengan ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, saya mulai kemudian saudara. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Ayat 4. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 6. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Mari kita lihat Wahyu pasal 11. Ayatnya yang ke-16 sampai 19. Saya akan mulai. Wahyu 11 ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. 17. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Sama-sama di dalam ayatnya yang ke-19. 2, 3. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru-geru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saudara, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan ketika pada hari Selasa menuju kepada hari Rabu, di mana ketika kita dalam doa subuh, ya saudara, atau doa malam, tepat jam saudara kira-kira hampir mendekati jam 3 pagi, saudara, di sana Alkitab mengatakan saudara, ada sebuah hal yang menjadi pesan Tuhan, dan saya tahu Tuhan sedang berkata-kata sesuatu bagi seluruh jemaat. Saudara percaya? Katakan amin. Ada sesuatu hal yang sangat ajaib. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Wahyu 4 ayatnya yang pertama, ini yang Tuhan katakan saudara ya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Bukan pintu di bumi, tapi pintu yang terbuka itu ada di sorga. Saudara, Alkitab mengatakan saudara ya, ada the door standing in heaven. The door standing in heaven. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari,
Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Mari kita lihat Wahyu 11 ayat 19. Alkitab bilang, mari baca sama-sama. Inilah janji Tuhan, mari pegang janji Tuhan ini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Perhatikan dengan baik. Ketika 24 tua-tua menyembah, inilah yang terjadi. Alkitab mengatakan tadi ada sebuah pintu terbuka di sorga, benar? Dan hari ini ada juga terbuka bait suci Allah yang di sorga. Ada dua, double door, ada dua pintu yang selama ini tertutup. Ternyata di sorga ada bait suci. Alkitab mengatakan terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Tadi dikatakan naiklah kemari, ada sebuah pintu. Tapi kali ini saudara Tuhan berkata di sorga juga ada sesuatu yang terbuka. Saya mau katakan, saya berani mendeklarasikan pada hari ini bahwa ketika Tuhan melepaskan firman ini, saya dan saudara akan tetap hidup di bawah sorga yang terbuka. Saya dan saudara akan tetap hidup di bawah sorga yang terbuka. Saudara tangkap ini dengan baik. Ada sebuah jaminan bagi kita. Tadi dikatakan terbukalah sebuah pintu yang di sorga. Dan kali ini ketika kita berdoa, kembali Tuhan berkata terbukalah. Ada dua kata terbuka. Open heaven. Saya mau katakan, heaven open always. Open heaven still. Keep open heaven. Surga akan tetap terbuka bagi hidup saya dan saudara. Oh, saudara pegang dengan baik. Saya tidak dengar amennya. Amin. Saudara meyakini akan hal ini? Pada tahun yang lalu, sebelum COVID 2 tahun lalu, Tuhan telah memberikan firman open heaven. Aku melihat langit terbuka. Pada saat itu Yeskiel melihat, dan saudara lihat, selama 2 tahun masa COVID, Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Karena saya dan saudara berada di bawah surga yang terbuka. Hari ini, di bulan yang ke-10, Tuhan kembali melepaskan firman-Nya. Saudara bawa, nak, pada hari itu, engkau melihat sesuatu terbuka. Tapi hari ini aku mengatakan, di sorga ada dua yang terbuka. Yang pertama adalah pintu. Yang kedua, bait suciku. Ada layer-layer yang selama ini tertutup. Tetapi hari ini Tuhan bukakan bagi kita. Saya terlalu yakin Kingdom Vision, kota ini engkau akan hidup di bawah surga yang terbuka. Jangan takut, saudara ingat. Alkitab mengatakan, saudara ya, saya begitu saudara terpesona dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, jika Allah tidak memberikan firman-Nya, saya tidak akan berani mendeklarasikan. Karena berarti itu adalah sesuatu yang dari pribadiku. Tapi hari itu, tepat tengah subuh, beberapa orang menyaksikannya. Kita menyembah. Beberapa orang mulai dipenuhi Roh Kudus. Menangis hampir tidak bisa berhenti. Dan Allah, saudara, memberikan firman ini. Jangan engkau takut, nah, akan hari esok. Katakan kepada jemaat Tuhan, aku Tuhan yang akan menjamin. Alkitab mengatakan, saudara, berarti Alkitab mengatakan ketika mereka membawa tabut perjanjian, Tuhan berkata dalam Yosua pasal 3 ayat 3. Mari kita lihat. Yosua 3 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Allah yang diangkat oleh para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Untuk apa? Mengikutinya. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, Tuhan akan menyertai di jalan yang saya dan saudara belum pernah lalui. Tuhan akan menyertai pada bulan 11, pada bulan 12, bahkan pada angka cantik 2022. Tuhan sudah memberikan firman kepada kita. Jangan takut, hai Kingdom Vision. Tuhan beserta dengan kita. Allah Immanuel itu menyertai hidupmu. Apakah jalan yang ke depan engkau tidak tahu? Saya juga demikian. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Alkitab mengatakan jalan itu belum pernah kamu lalui. Biarkan Tuhan memimpin kita. Biarkan firman memimpin kita.
kita hanya mengikuti firman itu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Perhatikan Alkitab mengatakan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat. Alkitab bilang. Ayatnya yang ke-12. Mundur. Ya, 13. Maju. Alkitab bilang, sesudah, mari baca sama-sama. Ini yang menjadi janji Tuhan. Saya dan saudara tidak boleh bergerak tanpa janji. Saya dan saudara tidak perlu melihat bukti. Karena orang benar hidup oleh iman. Saya dan saudara tidak perlu minta bukti kepada Tuhan. Minta janjinya. Karena bukti akan mengikutinya. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk mengikuti janjinya. Orang benar hidup dari iman akan janji Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Jangan seperti orang di luar sana meminta bukti. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan hanya tinggal berkata, anakku sudah mati di atas kayu salib dan engkau masih minta bukti? Saya dan saudara hidup dari janji. Tuhan sudah berjanji. Dan saya dan saudara harus percaya. Alkitab mengatakan, saudara, di sini dikatakan Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 dulu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kamu harus tahu bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depanmu. Saudara perhatikan, Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah perjalanan kita. Allah yang hidup itu, Alkitab mengatakan, kamu akan ketahui. Alkitab bilang, sungguh akan dihalaunya musuh-musuh kita. Saudara, ketika langit terbuka dalam hidupmu dan hidupku, ada otoritas yang baru. Iblis akan ketakutan dengan engkau. Oh, saudara, Yeriko ketakutan. Oh, mereka yang di seberang sana ketakutan mendengar kita punya Tuhan yang besar. Saudara, jangan takut dengan iblis. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Ada di bawah kaki kita. Katakan, iblis, engkau ada di bawah kakiku. Saudara tahu, sebuah organisasi, sebuah authority dimulai perintah dari atas ke bawah. Tidak mungkin yang di bawah memerintah yang di atas. Sistem kerajaan seperti itu. Yang di atas punya otoritas dan iblis tidak punya otoritas apapun dalam hidupmu karena iblis ada di bawah kakimu. Dengar baik firman ini. Dengar baik firman ini. Iblis tidak punya kuasa apapun. Saya dan saudara diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Alkitab mengatakan, sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Feris. Saudara, musuh-musuhmu akan gemetar. Oh, bilang kiri kanan saudara, jangan takut akan musuh. Kenapa? Inilah akibat jika kita hidup di bawah surga yang terbuka. Inilah akibat saudara kita hidup oleh iman. Jangan takut akan masalahmu. Jangan takut, Allah itu hidup. Allah itu berkuasa. Alkitab bilang ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara tahu, ketika Tuhan menyertai dan engkau hidup di bawah surga yang terbuka, saya tidak peduli. Di depan memang ada sungai, di depan ada kemustahilan, di depan ada tantangan. Tapi ketika firman menguasai hidup kita, memimpin kita, Alkitab mengatakan tantangan itu terputus, tantangan itu terhentikan. Alkitab mengatakan air itu turun dari hulu, berhenti mengalir. Dia tidak bisa menghentikanmu, tapi sebaliknya dia yang akan berhenti. Sebaliknya dia yang akan berhenti menggerogoti hidupmu. Kenapa? Karena engkau hidup di bawah sorga yang terbuka. Oh, kemustahilan boleh ada untuk membuktikan Allah kita hidup.
Saya katakan kalau kemustahilan itu berupa tembok, kita akan berlari dan memanjatnya. Kalau tembok itu terlalu tinggi, kita akan menerobosnya. Karena Allah kita penerobos akan memimpin kita. Kalaupun hari itu sungai Yordan tidak terputus, kita akan berjalan di atas air. Karena Yesus Kristus berkata kepada Petrus, mari, come, datanglah, datanglah. Badai apapun, saudara, kalaupun tantangan itu berupa badai, kita akan seperti Raja Wali yang akan terbang di atas badai. Karena dari dalam badai sekalipun Tuhan menjawab Ayub. Oh saudara, miliki iman yang teguh. Saya begitu excited. Kenapa? Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, tak akan pernah mungkin Tuhan mengingkari janji-janji itu. Oleh sebab itu saudara, dengar dengan baik. Sejak hari itu, ketika tabut Tuhan Yosua 6 pasal 6-7, saudara, mengelilingi Yeriko, maka di putaran ke-13, maka tembok itu pun runtuh. Saudara dan saya harus mengerti, inilah akibat orang hidup di bawah surga yang terbuka. Berlapis-lapis penjagaan Yeriko. Alkitab mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan yang ada di Yeriko gagah perkasa. Musuh-musuh itu gagah perkasa, tetapi dibandingkan dengan Tuhan, musuh-musuh itu bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, saya dan saudara, berlapis-lapiskah masalah dan persoalanmu? Mari ikuti tabut Tuhan. Mari ikuti tabut Tuhan. Mari ikuti kegerakan Tuhan. Di mana Tuhan berjalan, di mana firman ada, di situ saya dan saudara harus percaya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan melepaskan firman-Nya, Tuhan melepaskan anugerah-Nya. Oh, saya percaya pada saat saya dan saudara hidup di bawah surga yang terbuka, keadaan kita tidak akan sama. Alkitab mengatakan bagaimana setiap orang tetap berada di bawah surga yang terbuka. Mari buka Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, ini Yohanes di Pulau Patmos, naiklah kemari, come up, come up. Ada sebuah undangan Tuhan, ada sebuah panggilan ilahi. Saya katakan selama 3 hari kemarin kita hadir di konferensi ilahi. Dalam konferensi ini saudara baca di ayat 2, ayat 3, dihadiri para malaikat. Dalam konferensi ini dihadiri para tua-tua yang memuji dan menyembah. Pada konferensi ini dihadiri para pemetik kecapi. Ketika saudara hadir di sebuah pesta perkawinan, coba saudara bayangkan. Ketika saudara diundang ke sana, saudara akan mulai melihat dekorasinya. Dan Alkitab berkata, dekorasi pertama yang ada pada Wahyu 4 ayat 3 adalah di sana ada pelangi. Asli. Amin. Asli. Ketika saudara melangkahkan kaki saudara dalam konferensi ini, Alkitab mengatakan ada sebuah pelangi. Bukankah pelangi bicara bahwa Tuhan mengingat Nuh? Tuhan sedang pasang dekorasi ketika engkau naik dalam penyembahan di konferensi itu. Dan tiba-tiba pada subuh tadi Tuhan berkata, kenapa engkau berkata konferensiku sudah selesai dalam 3 hari? Oh Tuhan, maafkan hambamu. Ya, maksudku sudah ditutup puasa Esternya Tuhan. Sebab perhatikan, dalam konferensi itu ada penyembahan di sana. Pagi ini kita worship conference. Pagi ini bersama para malaikat kita menyembah. Alkitab mengatakan kudus. Di dalam ayat tadi, kudus Engkau Allah Maha Kuasa. Wes, layak dipuji, oh layak disembah. You are holy. Di sampingnya ada Mikael, holy. Oh, dan Gabriel berkata, are you Lord God? Dan Gideon berkata, Almighty. Once again, we are together. Worthy is the Lamb. Oh saudara, worthy is the Lamb. 4 wajah berkata, you are holy. Woi saudara, holy. Saudara sedang berada di konferensi ilahi. Ketika saudara tersungkur menyembah
ini undangan Tuhan bagi siapa? Yohanes, naiklah kemari. Dan saudara tahu, tiba-tiba dari sisi kanan muncul seseorang. Dan ketika saudara ada di konferensi itu, saudara berkata, kayaknya saya mengenalnya. Dia bilang, welcome to Divine Conference. Siapa kamu? Kayaknya aku mengenal kamu. Dia berkata, yes, saya lurah di sini. Oh, siapa engkau? Saya adalah orang yang menjamah ujung jubah Yesus dan menangkap Yesus dalam penyembahan. Paulus berkata, aku berlari-lari untuk menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Aku memang hanya dapat menangkap ujung jubahnya, tapi aku berjalan dengan iman. Dan hari ini, welcome together Divine Conference. Please, lanjutkan penyembahanmu. Tiba-tiba dari arah depan ada seseorang yang berlari. Oh, dia bilang, saya camat di sini. Saya dulu terikat sesuai dengan pendeta Romulus katakan. Kenapa camat? Karena sesudah itu dia menginjil di 10 kota. Deka artinya 10. 10 kota. Oh ya, makanya engkau camat ya. Saya menginjil di kecamatan Air Tembaga, Matuari, Ranawulu, Maesa, Lembeh Utara, Lembeh Selatan, plus 2 di Minut. Jadi 10. Saya tahan Tuhan dengan penyembahan. Dan saya dipulihkan Tuhan. Oh. Ketika saudara berjalan terus, atmosfer conference berbeda sekali dengan atmosfer duniawi. Karena di duniawi ada iri hati. Di duniawi ada saling mengiri. Di duniawi yang satu mengatakan tapi berbeda sekali di Divine Conference. Saudara merasakan hawa kasih yang begitu besar karena anak domba Allah ada di sana. Dan tiba-tiba muncul seseorang dan berkata, lanjutkan penyembahanmu. Kayaknya aku mengenal kamu, tapi samar-samar ya, karena dulu aku buta. Yesus sedang berbondong-bondong. Mari buka di dalam Markus pasal 10 ayat 46. Dan hari itu, dalam kebutaanku, aku bernama Bartimeus. Tidak apa-apa engkau memanggil aku Berti, karena engkau kan orang Minahasa dan Sangir. Biasalah. Tapi jangan peduli dengan namaku. Aku hanya ingin mempertengkalkan bahwa aku telah diberi nama baru. Hari itu Yesus keluar dari Yeriko dengan murid-muridnya. Dan orang banyak berbondong-bondong. Aku memang buta, tapi aku punya pendengaran. Dan aku mulai mendengar. Aku mulai mendengar, tahukah? Papaku namanya Timeus, yang artinya orang buta. Jadi selama hidup, papaku buta, kakekku buta, aku buta. Bahkan yang lain mengartikan namaku anak najis. Hari itu aku duduk di pinggir jalan. Keluar dari ekor, engkau akan menemukan aku karena di situ kantorku. Plus sebuah kaleng. Untuk ada 2 keping perak atau 3 keping perak, silakan engkau sumbang di situ. Tapi hari itu aku mendengar dalam kebutaanku berembus kabar. Ada Yesus dari Nazaret yang mempedulikan setiap orang. Bahkan yang aku percaya, aku memang belum pernah melihat, tapi aku percaya. Alkitab mengatakan, ketika didengarnya, cuma punya modal. Mungkinkah saudara hari ini datang ke gereja Panca Indramu buta? Mungkin engkau tidak bisa melihat janji-janji Tuhan nyata. Mungkinkah engkau melihat mana faktanya? Enggak ada. Aku tidak pernah melihat apa yang firman katakan terjadi dalam hidupku. Tapi kali ini aku belajar percaya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ada orang yang memberitahuku, itu Yesus dari Nazaret. Aku mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku memang tidak bisa melihat, tetapi aku mendengar langkah kakinya. Dan ada orang yang berkata kepadamu, dia sudah dekat. Dia sudah dekat. Mari kita cepat-cepat. Dia sudah dekat. Saudara, mungkin engkau tidak bisa merasakan Tuhan, tetapi WL mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pengkhotbah mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pemimpin pujian teman di kiri kananmu berkata, di sini ada Tuhan.
Dan itu cukup bagiku untuk percaya. Maafkan aku karena memang panca inderaku buta. Tapi aku masih punya iman. Alkitab berkata dia mulai berseru. Dari bahasa Inggris cry out. Oh saudara, mari kita lanjutkan. Ayatnya yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berkata, kawan, worshiper, penyembah, orang menegurku, tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Banyak orang, banyak mulut ingin menghentikan langkah-langkahku. Mereka menyuruh aku diam, tetapi tidak akan pernah bisa. Aku akan mengejar Tuhan. Aku akan menyembah dia dan minta belas kasihan kepadanya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku tidak peduli dengan sekelilingku, karena yang aku peduli hanya menyembah dengan seruan kepada dia. Begitu banyak orang hari ini takut dengan manusia. Kalau orang lihat aku tepuk tangan, gimana? Kalau orang lihat aku gemetaran, gimana? Kalau orang lihat aku berlutut, bagaimana? Tapi pengemis ini tidak peduli. Alkitab berkata, dia semakin keras, ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa? Ada gelora di hatinya. Ada sebuah passion di hatinya. Dan hari itu dia merusak parade. Alkitab mengatakan tadi, berbondong-bondong orang. Dan tiba-tiba, saudara, Alkitab mengatakan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia, anak Allah. Tas stop. Di tengah para murid 12, 6 kiri, 6 kanan. Awas Yesus lewat. Awas Yesus lewat. Ya saudara, di tengah pengawalan yang begitu banyak, di tengah berbondong-bondong orang, orang berkata, Sakeus, jangan bikin malu kami. Diamlah, ini kehormatan, ini Yesus dari Nazaret. Tetapi semakin keras berseru, dan di tengah-tengah parade itu, tiba-tiba Tuhan berkata, panggillah dia. Seruan penyembahan menghentikan Tuhan. Amin. Untuk memanggilmu, memanggilku. Amin. Panggillah dia. Orang berkata dia hanya pengemis yang buta. Panggillah dia. Karena anak Allah terhenti. Beberapa orang menghentikan Tuhan di tengah agenda. Bukankah perempuan yang menjamah ujung jubah Yesus dengan kerendahan hati tidak ada agenda bagi dia? Bukankah hari itu agenda Yairus? Bukankah agenda ketua sinode yang anaknya sudah mati, tapi tiba-tiba Yesus terhenti di tengah jalan? Kenapa? Ada seseorang yang menghentikan dia dengan apa? Merendahkan diri, menjamah ujung jubahnya. Tanpa kerendahan, Yesus tidak akan pernah berhenti. Tanpa merendahkan diri, anak Allah tidak akan pernah menggubris engkau. Rendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah. Karena dia Allah yang tinggi. Dengan kesombongan dan kepongahan, dan kita merasa kita orang Kristen bertahun-tahun, kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tidak akan bisa menjamah hati Allah. Tapi dengan kerendahan hati dan sebuah penyembahan, Yesus terhenti di tengah agenda, ada agenda ilahi. Tiba-tiba malaikat menyodorkan jadwal. Tuhan, Bartimeus tidak masuk. Engkau sedang ditunggu di sana. Yesus berkata, masukkan. Masukkan. Ini agenda tiba-tiba. Ini divine worship. Ini penyembahan ilahi yang telah membuat anak Allah, raja di atas segala raja, terhenti. Oh saudara, mari kita rubah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, baca di Alkitab, tidak pernah menghentikan langkah Tuhan. Karena mereka merasa begitu sangat rohani dan begitu sangat terhormat.
Tetapi para orang sundal, pemungut-pemungut cukai, dan orang-orang tertentu bisa membuat Tuhan merubah agenda. Kisah 17 ayat 27. Yuk, supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Alkitab mengatakan, dengan cara apa kita mencari Dia. Dan mudah-mudahan saya dan saudara bisa menjamah hatinya. Bisa menjamah hatinya. Karena dari Dialah kita hidup. Bagaimana cara menjamah hatinya? Dengan merendahkan diri. Hari itu Berti berkata, bye, lanjutkan penyembahanmu, aku punya tugas di sebelah. Tiba-tiba dari sisi kanan muncullah gubernur. Aku gubernur di sini. Wow, apa yang kau kerjakan sehingga engkau mencari gubernur? Engkau melihat potonganku. Dulu aku ini sangat kaya, tapi kekayaan tidak memuaskan aku. Lukas 19. Siapakah orangnya? Aku memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, tapi ternyata Sakeus. Kemarin saya khotbah di satu tempat dan saya bilang Lazarus. Tiba-tiba di mobil seorang pendeta menegur saya. Pak Yos mengatakan, Ibu Gembala salah. Yang di atas pohon itu bukan Lazarus. Saya katakan, terima kasih Bapak Pendeta mendengarkan dengan baik. Karena saya belum melanjutkan khotbah saya. Saya hendak berkata, hai Lazarus, turunlah dari pohon karena di situ tempat Sakeus. Ya, Alkitab mengatakan Sakeus, saya kaya. Kalau sakti, aku sakti mandraguna. Kalau Alkitab bilang kaya, kaya. Dilihat dari potongannya, cubanya ayat 3 mengatakan, saudara ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Sekalipun aku kaya. Biasanya orang kaya pada zaman itu memakai jubah ungu. Yang bukan warna ungu biasa. Tetapi diambil dari sari, kerang atau siput. Yang didapati bahkan diimpor dari luar negeri. Itulah jubah daripada Sakeus. Dia kaya. Ya. Potongannya, saudara ya, 1,5 meter. Walaupun saudara tidak terlalu tinggi. Tapi yang jelas, kain 1 meter, harga 5 juta. Yang dia pakai. Dia kaya. Tapi dia berkata, kekayaan itu tidak memuaskanku. Itulah sebabnya aku heran. Kenapa sekarang orang Kristen tergila-gila dengan kekayaan. Dan saya mau beritahu, saya dulu kaya, tapi hati saya tidak tentram. Saya dulu kaya, tapi saya tidak memiliki yang ilahi. Buat apa? Saya merasa semua itu hampa. Sampai saya mendengar ada seorang yang bernama Yesus. Hari itu saya berupaya untuk melihat. Tapi sayang karena badanku pendek. Tapi aku punya akal. Aku berlari. Tiba-tiba Petrus lewat. Ya, bilang Pak Yones. Yon. Kepatus. Apa yang lewat tadi? Tidak terlalu tinggi tapi begitu cepat. Manusia Yon. Ya, kemudian, iya, ini saudara coba saudara kan ini berbondong-bondong, iya kan? Tetapi tiba-tiba Nathanael bilang, hoi, congonilia, ya, apa? Ada orang di atas pohon. Kenapa dia sudah di atas pohon? Ya, iya. Dan Yudas yang begitu gengsi berkata, kalau aku gengsi, baru jubahnya terlihat orang sangat kaya. Aku gengsi. Buat apa pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel naik di atas pohon? Coba saudara yang pakaian lengkap hari ini. Ada pohon di situ. Dan saudara tiba-tiba memanjat pohon ibarat kerah. Iya saudara. Dan saudara di atas pohon ara. Tuhan sudah menyediakan pohon di situ sejak lama. Karena tidak mungkin dia bertumbuh 1-2 bulan. Tetapi tergantung respon kita mau naik atau tidak. Pohon sudah disediakan.
tapi dia hidup dalam dosa. Dia begitu cinta akan uang sehingga dia menjadi kaki tangan Romawi. Pajak yang hanya 1 juta dia kasih naik 5 juta, 4 juta, 2 juta untuk bayar karyawan, 2 juta masuk popoji. Dia gandakan demi sebuah yang namanya kekayaan. Dia begitu cinta akan harta sampai satu saat dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya mau katakan saudara-saudara Kingdom Vision, uang bukan jaminan kita. Kekayaan jangan menjadi tujuan hidup kita. Bukan itu. Tuhan pasti akan tetap pelihara kita. Tapi jangan jadikan itu sebuah sumber. Alkitab bilang ia berlari menurut orang banyak, lalu memanjat pohon itu dan melihat. Untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengundang dirinya sendiri. Yesus mengundang dirinya sendiri. Sakeus, turun. Sakeus bingung dari atas. Sakeus bantungku Tuhan. Dasi tagatnya diranting. Leher semua tak cekek. Buka dulu itu Sakeus. Oke, jas dulu. Ya, ini kira-kira. Ini pakai jubah saudara. Berwarna-warni begitu indah. Sangat halus. Tiba-tiba dia bilang, bos, sutra Robi. Biar Jo. Yang penting Yesus mau menumpang di rumahku. Orang ini gila. Dia gila akan Tuhan. Dia bucin. Budak cinta. Yes. Iya. Di sini hadir para bucin. Ini budak cinta Tuhan. Amin. Iya kan saya dengar istilah bucin. Gitu, apa itu? Sejenis makanan terbuat dari beras. Apa itu? Pulo kah? Ternyata setelah dikopi-kopi, Ibu Gembala, ada bucin-bucin di sini. Apa itu bucin? Bocorkan kepada saya. Budak cinta. Ya, tiba-tiba tanpa Yesus khotbah, ini saya berani bilang dia begitu cinta. Ayat berikutnya. Kan Yesus baru masuk. Coba saudara membayangkan ketika baca firman. Sakeus segera turun. Menerima Yesus dengan sukacita. Kalau Tuhan panggil mesti segera. Jangan lama-lama. Nyanda Tuhan mau bawa tengger di atas. Sakeus nganda bukan burung. Kalau Tuhan bilang sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan. Di dalam kitab Markus, kalau saudara mencari kata segera banyak sekali. Segera meninggalkan jalannya, segera meninggalkan kebiasaannya, segera. Karena ada power dalam kata segera. Segera bertobat, segera berubah. Amin. Jangan tunda-tunda waktu. Alkitab bilang, lanjut ayat 6. Para bucin mulai penasaran. Lukas 19 ayat berapa tadi? Ayat 8. Oh, ya. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sebelumnya ada bisik-bisik. Biasa toh. Iblis pakai mulut orang. Orang ini orang berdosa. Untuk apa? Mau melemahkan. Tapi Sakeus tidak peduli. Seorang budak cinta. Tidak peduli dengan omongan orang. Mau bilang apa kek. Saya akan tetap cinta Tuhan. Saya akan tetap cari Tuhan. Mau bilang terlalu radikal kek. Terlalu sombong rohani kek. Saya tidak peduli. Katakan seperti itu. Alkitab bilang. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, ini kan belum khotbah. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, bukankah dia pencinta uang? Dia kumpulkan uangnya sampai kaya raya. Tapi hari itu cintanya sudah berubah. Cintamu membuatku. Amin. Cintamu membuatku berlari. Ini dia. Melepaskan semua yang ku cintai. Tiba-tiba pati murah dolar tidak berarti. Tiba-tiba hatinya merubah orang dari cinta uang ke cinta Tuhan. Ini luar biasa.
Ada orang di gereja merendah di sini. Cinta doi setengah mati. Kalau so bertemu dengan 100.000, I love you, I love you. Saudara, tapi hari itu Tuhan belum khotbah. Tuhan tidak bilang, Sakeus, karena aku harus di rumahmu, terimalah aku secara pribadi. Angkat kedua tanganmu, akui dosa-dosamu. Katakan siapa-siapa yang engkau tipu. Belum hadiratnya. Cukup. Belum. Baru tadi satu suara, Sakeus, turunlah. Aku menumpang. Sekali firman dilepaskan, akan mengubah hati manusia. Hati manusia. Perhatikan saudara, Paulus atau Saulus hanya sekitar kira-kira 10 menit dalam hadirat. Tapi hadirat yang begitu kuat itu sanggup mengubah Paulus seumur hidupnya. Hati-hati dengan hadirat Tuhan. Anda tidak akan pulang dengan hati yang sama. Anda tidak akan pulang dengan cara yang sama. Hatimu pasti berubah, hidupmu pasti berubah, keluargamu pasti berubah. Terutama yang terutama, hati ini, karakter ini, itu yang paling pertama. Alkitab bilang, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau hari itu 100 orang yang dia peras, 400 kali lipat. Kalau 1 orang 1 juta, kalau dia kasih kembali 4 juta, kali 100, 400 juta tambah setengah so kasih. Bukan habis DP doi. Saking bucin, ya, cinta di atas logika. Wes, amin. Orang kalau jatuh cinta, DP perasaan, DP pikiran hilang. Bahkan bapak-bapak memberikan hadiah kepada istrimu, yang tidak mampu engkau beli sebenarnya. Yang lain ibu-ibu bilang, dia tidak pernah kasih hadiah pendeta. Makanya pendeta dengarnya ada yang bilang amin tuh bapak-bapak. Iya kan? Saya so di warteg ini makan apa? Suntung, tuna, ayam goreng. Begitu mas datang, pesan apa bro? Semua. Hoba kamari, doi 20. Iya, bagaimana mau bayar? Periksa kalau masih ada OVO. Yang tidak terbayar, langsung hubungi teman. Transfer akan kok 200, tak ganti esok. Di mana songana penting sekali, tapi mama kok ada sakit. Cinta di atas logika, biar utang dia sapu. Itu bilang bucin. Iya tuh, bapak-bapak dulu begitu. Waktu saya ulang tahun, ya, calon suami saya yang menjadi suami saya bawa di matahari dan berkata, pilihlah, semua akan kubeli. Wah, saya sudah curiga, ada maksud ini. 2 teman saya di depan kasir sudah full. Isya dan 1 teman saya sudah full keranjang. Full. Saya tidak mau ambil apa-apa. Gengsi. 2 orang bilang, bodoh ngana bodoh. Kamu mau bayar, kamu mau bayar. Kak enggak ambil apa-apanya, enggak kamu. Bayar, 2 orang bayar tengisi-ngisi. Turun dari matahari dan 2 senyum. Kenapa? Bucin. Iya. Amin papi. Amin. Begitu mau naik, ya, dalam mikro. Kamu bilang begini, enggak usah naik mikro. Naik apa dong? Taksi. Merit. Begitu naik, mata terus di argo. Haleluya, bucin. Bukankah ketika kita mengenal Allah, cintamu membuatku bertahan. Oh, tantangan banyak tetap datang. Iya kan? Itu karena cinta. Iya kan? Laut pun ku seberangi, neraka pun akan kutiup. Aduh. Demi
Cinta. Saudara tahu ada satu orang yang mencintai kita, salib pun dia naiki karena cinta. Dia tidak akan pernah berhenti. Kalau saudara para bucin hadir di sini, saudara tidak akan pernah berhenti. Amin. Apapun akan membuat kita bertahan. Omongankah, didikankah, tegurankah. Amin. Yang satu bilang begini kah, terserah Jopangana. Karena kita memang cinta Tuhan. Tapi kalau ada sudah datang dan berkata, Ibu Gembala, untuk sementara waktu saya berdiam dulu. Dalam rangka apa? Sakit gigi? Sakit karena apa? Cinta. Di tengah apa? Suami belum ada pekerjaan. Di tengah suami belum ada keuangan. Kong tambahnya dia sakit-sakit. Dan saudara bilang, I love you, papi. Oh, saudara memang bucin sejati. Kenapa? Iya kan, di saat sakit atau senang, susah atau apa, kaya atau miskin, itu tuh sumpah janji budak-budak cinta. Iya, iya. Semua kita pernah alami. Amin, Pak Isong. Pak Isong masih ya, Pak Isong di motor. Mar ada budak cinta. Lis. Sekarang Pak Isong jadi manajer. Yang berbahagia, Lis. Ini contoh. Tapi kenyataan, kita akan bertahan dalam kondisi apapun. Karena kasih, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih, percaya akan segala sesuatu. Kasih, saudara menutupi segala sesuatu. Kalau cuma masalah ini, aku ampuni. Kalau cuma ini, aku ampuni. Karena aku hidup di dalam kasih. Kalau cuma bahkan apapun yang orang bilang kepadaku, aku tidak peduli. Aku mengasihi dia karena dia adalah saudara sejati di dalam Tuhan. Kita menerima orang itu dikala dia buat salah dan dia buat benar. Itu cinta sejati. Di saat saya dan saudara masih berdosa, Tuhan terima kita. Di saat kita hidup benar, Tuhan terima kita. Itu cinta sejati. Tapi banyak orang ketika orang berbuat salah, dia garis orang itu selama-lamanya. Dan bagaimana jika kembali engkau yang buat salah dan Tuhan garis engkau selama-lamanya? Neraka. Hari ini saudara, dalam konferensi itu, saya ingin, ini Alkitabiah yang saya hanya, tapi Tuhan hanya menggambarkan. Nah, dari para worshiper, para penyembah, itulah sebabnya saya berkata, dan hari ini aku gubernur di sini. Ya, lanjutkan penyembahan. Karena kita masih akan to be continue. Amin. To be continue. Apa itu? Bahasa Sanyar bilang lanjut. Bersambung. Iya saudara. Kenapa? Pada saat kita beberapa hari lalu konferensi, saya sudah bertanya kesaksian ini. Maybe pun yang biasa jalan bolak balik kita latih. Kami latih dia untuk apa? Tenangkan dirimu dalam penyembahan. Jangan engkau mondar-mandir sayang. Kesana, kesini, kesana. Dia bilang susah no ibu. Oke, engkau belajar. Belajar. Untuk apa? Tenangkan dirimu. Jangan setiap kali penyembahan ke kamar mandi. 2 kali penyembahan. Ya kan? Bukan hanya dia. Bibli sate. 3 kali penyembahan bibli aqua. Apa itu? Kita gak akan bisa menjamah dia. Karena Alkitab mengatakan Zakeus merendahkan martabatnya, merendahkan harga dirinya. Dan Bartimeus kalau dia tidak fokus, Yesus sudah lewat, dia tidak kedapatan apa-apa. Tapi dia menjaga setiap satu langkah, setiap dia saudara dengan sebuah ketegangan. Jangan sampai Tuhan lewati aku, karena aku rindu dilawat Tuhan. Setiap detik 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Saudara, jamah Tuhan dan itu akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Saya tidak peduli pemarakah engkau, pecundangkah engkau, pembohongkah engkau. Bahkan ada seorang penipu dari sejak dalam kandungan. Hosea berkata, dialah Akob. DP saudara disangir. Akob bin Uda. Iya kan? Dia
saudara tahu, dirubah menjadi pangeran. Penipu dia. Tidak terhitung. Cuma dia tahan. Sejak dia melihat surga terbuka. Malaikat Tuhan turun naik karena sebuah gairah. Dia rindu ada perubahan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia berani, saudara apa? Menipu Esau. Karena Esau pun menganggap bikin apa itu supranatural, itu hak kesulungan bikin apa? Tidak berguna kok dalam kita hidup. Kita ingin yang natural, yang nyata apa itu? Kacang merah. Karena hari ini kita lapar, hari ini kita lelah. Jadi yang supranatural kita tidak perlu. Begitu jeritan hati Esau naik ke hadapan Allah, Tuhan bilang, oke, aku approval. Engkau tidak perlu yang supranatural, engkau dapatkan yang natural. Kacang merah, tapi engkau kehilangan yang supranatural. Banyak orang ingin yang natural. Tuhan peduli. Ibadah mereka tidak peduli. Tentang ilahi mereka tidak peduli. Yang penting ada doi. Yang penting ada makang. Apa itu yang supranatural? Tapi tahu gak saudara? Yakub kebalikan. Yakub memohon dan menangis. Dia rela tinggalkan rumahnya dan menjadi gelandangan dengan apa? Bantal beralaskan batu. Sementara papanya orang kaya. Karena dia lari, Esau hendak bunuh dia karena kesulungan itu. Dan hari itu menggugah hati Allah. Orang ini rela jadi miskin, keluar dari rumah, dikejar oleh seseorang hanya karena yang supranatural. Dan hari itu, sejak langit terbuka, dia ditipu 10 kali oleh Laban, tetapi dia keluar dari Laban justru kaya raya. Yang supranatural itu ternyata berguna sampai kekal. Yang supranatural itu ternyata menjaga sampai dengan akhir kehidupan. Tapi yang natural, harta benda, pada hari kemurkaan, harta benda tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Hari itu, Imam Eli tergila-gila ya dengan yang natural. Suara Tuhan jarang. 1 Samuel 3 ayat 1. Tidak ada firman, tidak peduli. Yang penting keuangan lancar. Persembahan ada. Oh, orang-orang datang bawa korban. Yang penting saya duduk nyaman di kursi goyang. Sekalipun tidak ada suara Tuhan, saya tidak peduli. Tidak ada firman Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting toh terjamin. Natural ada. Tapi saudara tahu, natural tidak bisa menyelamatkan nyawa. Hari itu 2 anak laki-laki satu-satunya, dua-duanya tewas. 30.000 orang Israel tewas. Dia tewas dan Ikabod cucunya tewas. Itu membuktikan yang natural tidak bisa menjamin hidup seseorang. Tapi yang supranatural justru menyelamatkan Yakub ribuan kali dalam hidup Yakub. Itulah sebabnya kejar yang ilahi. Kejar yang ilahi. Kejar yang ilahi. Hari ini saya mau katakan, apapun keadaan saudara, mari di konferensi ilahi ini bersama dengan para malaikat, sembah dia, puji dia. Dia sudah mati di atas kayu salib. Saya katakan, saudara, mari kita balik ayat terakhir. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Apa makna tabut perjanjian? Keluaran 25. Sebentar, saya ingat ayat ini. Ayat 21 dan 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu. Saudara, tabut perjanjian bicara pertemuan. I meet you
You meet I. Saudara, perjumpaan. Rindukah saya dan saudara hari ini bertemu dengan Tuhan? Sesungguhnya ada tabir yang menahan saya dan saudara untuk tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Tabir itu di ruang Maha Kudus. Tabir itulah yang menutupi tabut perjanjian. Menandakan tidak boleh sembarang orang masuk, tidak boleh sembarang orang berdoa. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 27 ayat yang terakhir, Matius 27 ayatnya yang ke-50, 51. Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir yang 300 kilo itu tiba-tiba terbelah dari atas sampai ke bawah. Oh saudara, kenapa? Kematian Kristus telah mengoyakkan sebuah apa yang namanya tirai yang memisahkan saya dan saudara dengan Tuhan. Hari itu Yesus berseru dengan suara nyaring. Kalau kita melihat sebenarnya di antara ruang itu ada tabir. Apa itu tabir? Penutup. Berarti tadi pintu yang terbuka, yang kedua terbukalah bait suci, yang ketiga terbukalah tirai bait suci. Sesungguhnya ada 3 pintu yang terbuka yang akan Tuhan bukakan dalam hidup Kingdom Vision. Sejak hari ini aku mendeklarasikan Kingdom Vision semakin tergila-gila dengan Tuhan. Kingdom Vision rindu perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika engkau bertemu dengan nyala api Tuhan, mata Tuhan bagaikan nyala api. Oh, masuk ke dalam matamu. Ketika Petrus menatap wajah Tuhan Yesus, hari itu Petrus dalam kesalahan dan kekurangan, dia baru menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi hari itu roh pertobatan masuk dengan kuat karena ada nyala api di mata Yesus. Matanya bagaikan nyala api. Alkitab berkata suara Tuhan bagaikan nyala api. Bukan hanya matamu yang akan terbuka, tetapi telingamu ada sesuatu yang masuk menjadi nyala api di dalam hatimu. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan berkata dalam Yesaya 6, mulut daripada Yesaya ditahirkan dengan nyala api, dan Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam mulutmu. Engkau akan rindu, bahkan sampai pada satu masa di dalam hatimu ada terukir nyala api cinta Tuhan. Bergegaslah Kingdom Vision, berlarilah untuk berjumpa, untuk menyembah Allah, untuk merindukan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cintamu